Sorry ya. Sorry ya. Kenapa? Karena kita punya uang. Tidak semua keputusan militer langsung menarik perhatian dunia. Namun, ketika Indonesia memutuskan menempatkan jet tempur Rafale di Pekanbaru, sejumlah pengamat pertahanan internasional justru memberikan pujian terbuka. Bahkan, media pertahanan regional asal Malaysia menyebut langkah ini sebagai keputusan cerdas dan strategis. Sebuah sinyal kuat bahwa Jakarta tidak lagi bermain di level taktis, tetapi mulai membangun arsitektur pertahanan udara kelas kawasan. Pertanyaannya sekarang, apakah penempatan Rafale di Pekanbaru sekadar soal pangkalan udara? Atau ini adalah pesan keras Indonesia kepada siapapun yang mencoba menguji langit utara Nusantara? Bukan sekadar membeli jet tempur. Selama bertahun-tahun, modernisasi TNI sering dipandang berjalan lambat. Namun, pengadaan Rafale mengubah persepsi itu secara drastis. Indonesia memesan puluhan Rafale standar terbaru, varian yang membawa radar AESA, sistem peperangan elektronik Spectra yang dikenal sangat sulit ditembus, kemampuan sensor fusion, serta kompatibilitas dengan rudal jarak jauh seperti Meteor. Dalam perang udara modern, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang melihat lebih dulu secara visual, tetapi oleh siapa yang mendeteksi lawan dari ratusan kilometer dan menembak sebelum musuh sadar dirinya sudah dikunci radar. Disinilah Rafale menjadi game changer. Jet ini bukan hanya pesawat tempur multirole biasa, ia mampu menjalankan misi superioritas udara, serangan presisi, pengintaian, hingga deterrence strategis dalam satu platform. Namun menariknya, langkah paling menentukan bukan hanya membeli Rafale, melainkan di mana Indonesia menempatkannya. Karena dalam strategi militer, lokasi seringkali lebih penting daripada jumlah, dan Jakarta tampaknya sangat memahami hal itu. Pekanbaru, titik yang terlihat tenang, namun krusial. Pangkalan udara Rosmin Nurjadin di Pekanbaru mungkin tidak sepopuler pangkalan di Pulau Jawa, tetapi secara geostrategis, ini adalah salah satu titik paling bernilai di Asia Tenggara. Dari Pekanbaru, jet tempur dapat menjangkau dua kawasan yang sangat sensitif dalam hitungan menit. Yang pertama adalah Selat Malaka. Ini bukan jalur laut biasa. Sekitar seperempat perdagangan dunia melewati koridor sempit ini. Energi dari Timur Tengah, barang manufaktur Asia, hingga arus logistik global bergantung pada stabilitas Selat Malaka. Siapapun yang mampu mengawasi wilayah udara di sekitar selat ini memiliki pengaruh besar terhadap keamanan regional. Yang kedua adalah Laut Natuna Utara, wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi sorotan karena aktivitas militer asing, patroli kapal, serta klaim tumpang tindih. Natuna bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga soal sumber daya energi dan masa depan geopolitik Indonesia. Dengan Rafale berbasis di Pekanbaru, TNI Angkatan Udara memperoleh kemampuan untuk melakukan intersepsi jauh sebelum pesawat asing mendekati wilayah sensitif, mempercepat response time, menjaga air superiority di koridor utara, serta menunjukkan kehadiran militer yang kredibel. Ini bukan reaksi, ini adalah postur siap sejak sebelum krisis terjadi. Pujian dari luar negeri, langkah cerdas Jakarta. Menariknya, apresiasi justru datang dari luar Indonesia. Media pertahanan Malaysia menilai penempatan Rafale di dekat wilayah mereka sebagai langkah yang menunjukkan keseriusan Jakarta dalam memperkuat pertahanan udara di kawasan yang semakin dinamis. Mereka menyoroti satu hal penting, bahwa Pekanbaru berada di persimpangan strategis antara Selat Malaka dan wilayah utara Indonesia. Artinya, Indonesia tidak menempatkan aset paling canggihnya secara sembarangan. Ini adalah perhitungan matang. Dalam dunia militer, keputusan seperti ini sering dibaca sebagai bentuk strategic signaling. Indonesia seolah mengatakan, kami tidak mencari konflik, namun kami memastikan tidak ada ruang kosong di langit kami. Dan pesan seperti ini biasanya jauh lebih efektif daripada sekadar pernyataan diplomatik, karena deterrence terbaik adalah kemampuan nyata, bukan retorika. Deterrence, kekuatan yang tidak harus digunakan. Konsep daya gentar sering disalahpahami sebagai sikap agresif, padahal justru sebaliknya. Negara dengan deterrence kuat biasanya lebih jarang terlibat konflik karena lawan berpikir dua kali sebelum bertindak. Rafale membawa efek psikologis itu. Dengan jangkauan tempur besar, avionik canggih, serta kemampuan tempur beyond visual range,
Pesawat ini memperluas perimeter pertahanan Indonesia ratusan kilometer ke depan. Secara sederhana, ancaman bisa dihentikan bahkan sebelum mendekati garis kedaulatan. Dan inilah esensi pertahanan modern, mencegah perang, bukan menunggu perang. Penempatan di Pekanbaru juga menunjukkan perubahan pola pikir strategis TNI Angkatan Udara. Dari yang sebelumnya cenderung berpusat di wilayah inti, kini bergeser ke pendekatan forward posture, menghadirkan kekuatan lebih dekat ke potensi hotspot, langkah yang selama ini menjadi standar negara dengan militer maju. Bukan simbolis, tapi operasional. Sering ada skeptisisme bahwa alutsista baru hanya menjadi simbol kekuatan, namun indikasi di Pekanbaru justru berbeda. Infrastruktur mulai disiapkan, hanggar diperkuat, fasilitas maintenance ditingkatkan, rantai logistik dibangun, pilot dan teknisi menjalani pelatihan intensif. Semua ini menunjukkan satu hal, Indonesia tidak membeli Rafale untuk dipamerkan saat parade, tetapi untuk siap diterbangkan kapan saja. Kesiapan seperti ini sangat penting, karena dalam skenario krisis udara, menit bisa menentukan hasil. Jet yang hebat tanpa kesiapan operasional hanyalah aset mahal, tetapi jet hebat dengan kesiapan penuh adalah kekuatan strategis. Dampak ke kawasan. Ketika satu negara bergerak, yang lain menghitung. Asia Tenggara sedang memasuki fase baru. Modernisasi militer meningkat, anggaran pertahanan naik, teknologi tempur berkembang cepat, dan setiap langkah besar dari satu negara akan dibaca serius oleh negara lain. Penempatan Rafale memberi sinyal bahwa Indonesia berniat menjaga keseimbangan kekuatan udara, bukan untuk mendominasi, tetapi untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. Dalam banyak kasus, keseimbangan kekuatan justru menjadi faktor utama yang mencegah konflik terbuka, karena tidak ada pihak yang merasa memiliki keunggulan absolut. Indonesia tampaknya memahami prinsip klasik geopolitik ini. Jika ingin damai, bersiaplah dengan kekuatan yang kredibel. Pesan strategis yang lebih dalam. Jika ditarik lebih jauh, keputusan ini sebenarnya berbicara tentang transformasi. Indonesia perlahan bergerak dari negara dengan pertahanan reaktif menjadi negara dengan strategi antisipatif. Dari sekadar menjaga wilayah, menjadi mampu mengontrol ruang udara strategis. Dan mungkin yang paling penting, dunia mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi besar, tetapi juga sebagai kekuatan militer yang diperhitungkan. Karena pada akhirnya, geopolitik selalu menghormati dua hal, kapasitas dan kesiapan. Penempatan Rafale di Pekanbaru bukan hanya soal jet tempur baru. Ini adalah gambaran bagaimana Indonesia mulai merancang pertahanan udara masa depan. Lebih cepat, lebih maju, lebih strategis. Langit utara kini tidak lagi kosong. Dan pesan itu terdengar jelas, bukan hanya oleh rakyat Indonesia, tetapi juga oleh para analis militer di seluruh kawasan. Karena terkadang, kekuatan terbesar bukan pada saat senjata digunakan, melainkan ketika kehadirannya saja sudah cukup untuk menjaga perdamaian.